Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Muhammad Adila. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kelima tentang pemasangan kabel fiber optik. Sebelumnya ini kecilin dulu. Ini dari lab prakteknya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama untuk alat dan bahan itu kita perlu fast connector, splicer, kabel fiber cleaver, untuk memotong kabel fiber, tang potong, strip laser, fiber optic 2 gigabit Ethernet media converter A dan B, kabel tang fiber dan optical power meter. Untuk pertama-tama kita kupas layer pertama menggunakan tang fiber dan panjang 5 sampai 10 cm. Lakukan proses pengupasan kabel secara berhati-hati agar serat kaca tidak patah. Ini seperti di video yang ada di modul. Ini, bentar. Seperti itu caranya. Lalu yang kemudian bersihkan dengan hati-hati layer kedua dari lapisan tipis yang menyelimuti serat kaca. Yang kedua ini kita bisa lihat di yang di nah, ini dibersihkan pelan-pelan supaya kacanya tidak patah. Kalau patah bisa menyebabkan penyakit dalam ke tambangnya. Lalu ini lalu itu kita sesuaikan panjang kabel dengan fast connector. Jika dirasa serat kacanya terlalu panjang, maka potong dulu pakai fiber cleaver tadi. Terus tariklah slider pisau pemotong fiber cleaver terlebih dahulu, lalu letakkan kabel dan fiber cleaver dan tutup fiber cleaver. Setelahnya dorong pisau untuk memotong dan kabel siap. Nih, kurang lebih caranya. Mas, ini kita percepat biar videonya tidak. Nah, kalau kata abangnya bisa dilengkungkan sedikit. Oke, nah udah. Lalu lepaskan penutup pada pas konektor yang berwarna putih, lalu buka penjepit pas konektor dan masukkan ujung serat optik ke dalam pas konektor hingga benar-benar masuk ke dalam bagian penutupnya. Ini kira-kira seperti ini caranya. Dijepit, yap, udah selesai. Lalu setelah itu kita bisa pengujian memakai laser, apakah memeriksa ada kebocoran atau kerusakan. Jika misalnya apa cahayanya jelek, berarti mungkin ada kerusakan di situ dengan laser. Tutupnya dibuka dulu, itu lasernya bisa dimasukkan. Itu kurang lebih hasilnya. Ini tembus apa namanya cahayanya masuk, jadi kabelnya bagus, sambungannya udah bagus aja. Terus setelah itu bisa kita menguji pakai optical power meter. Dan optical power meter ini yang bakal menampilkan apa angka redamannya, OPM OPM.
Nah, redamannya ini yang -06 nih atau -07 nih redamannya. Apa? Dan redamannya itu kalau di bawah 16, di bawah -16 berarti bagus. Semakin sama mendekati 0 semakin bagus. Lalu setelah itu, nah ini yang memakai splicer. Pertama, gunakan penguat kabel untuk menjaga sambungan. Masukkan penguat ke salah satu kabel, singkirkan ke samping, buka penutup splicer. Atur sesuai petunjuk produsen, pastikan stabil. Masukkan ujung serat optik dengan hati-hati. Periksa posisi dalam keadaan serat. Jika kabel outdoor, pastikan posisinya baik. Masukkan ujung serat ke splicer, lalu tekan tombol start untuk splicing. Periksa layar untuk splicer untuk kondisi kabel. Jika masih kotor atau tidak rata, bersihkan atau rapikan sebelum melanjutkan. Nah, ini untuk video yang kedua. Agak lama. Nah, itu kita dimasukkan dulu ke salah satunya, yang penguat kabelnya. Set, saat itu kabel tapi dikesampingkan aja dulu karena kabelnya mau di splice dulu. Nah, dimasukkan, lalu ini dicek dulu nih sudah rata atau belum. Nah, ini tidak bagus berarti harus diulang lagi. Ini yang kalau yang sudah bagusnya berarti gini. Nah, ini sudah diproses splicingnya, hasilnya akan jadi, bentar, agak ngelek. Pelan-pelan, nah sudah terhubung tuh. Untuk fiber 2, fiber 2, fiber 2, lalu dianukan perlahan-lahan biar bisa dimasukkan, bisa disambungkan. Lalu setelah itu dimasukkan ke yang belakangnya agar dipanaskan, agar itu dapat menyatu gitu. Set. Nah, baik itu splicer. Nah, ini pemasangan penguat kabel, buka penutup pemanas pada splicer biasanya terletak di bagian belakang, dan masukkan kabel fiber yang penguat kabel berada di bagian penyambungan kabel sebelumnya, lalu tutup pemanas. Lalu aktifkan pemanas kabel dan biarkan kabel terpapar panas selama beberapa detik. Setelah selesai, diamkan beberapa saat untuk mendinginkan kabel. Pastikan tidak langsung menyentuh kabel setelah dipanaskan. Ini proses pemanasan. Masukkan ke yang bagian belakang situ. Set. Nah, ini lagi dipanaskan. Nah, tunggu apa lampunya mati berarti proses pemanasannya sudah selesai. Nah, sudah kita diamkan dulu. Nah, bisa dilihat tuh jadi lebih kuat. Kita lihat lagi, ya sudah selesai. Jadi kira-kira begitu cara pemasangan kabel fiber optik dengan konektor ataupun dengan splicer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.